Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini saya lagi bongkar satu buah motor Vario 125. Ini dalam beberapa kasus terjadi hal seperti ini, teman-teman. Ini kebetulan motornya sudah saya bongkar dan di sini saya akan kasih lihat. Jadi kasus terjadi kebocoran di bagian blok kop dan di bagian buring, ya. Jadi ini motor ini olinya kemana-mana, kemudian olinya tercampur sama air, ya. Nah, jadi kebanyakan kasus ini terjadi gara-gara hal sepele. Apa hal sepele itu, teman-teman disaksikan ya. Lihat nih, saya kasih lihat sekarang. Teman-teman semuanya, jadi kebanyakan kasus terjadinya kebocoran di bagian buring utamanya ya, di bagian buring ini dalam pemasangan setelah motornya mengalami pembongkaran. Jadi kebanyakan teman-teman itu, ini saya bukan menyalahkan para mekanik yang sudah pada jago-jago juga mungkin ya. Jadi saya nggak menyalahkan, tapi di sini mungkin ada sedikit kekeliruan. Biasanya yang saya lakukan, kalau misalkan motornya saya alami pembongkaran atau mengalami membongkar satu buah motor, dalam pemasangan kembali di bagian packing buring ini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya packing yang baru. Nah, di sini biasanya teman-teman itu memasangnya menggunakan lem lagi. Nah, di sini terjadi penumpukan lem. Di sini terjadi penumpukan lem. Yang pertama, kerugiannya itu lemnya bisa menyumbat di bagian saluran oli ini. Saluran oli ini tersumbat gara-gara penumpukan lem di sini. Kemudian kalau misalkan packing ini kita pasang menggunakan lem lagi, kebanyakan pas kita kencengin baut empatnya itu yang depan, kebanyakan ini pada maksudnya itu apa ya, kalau di tempat saya disebutnya itu melenceng ke pinggir atau merecet gitu ya. Jadi gara-gara adanya lem lagi jadi licin. Nah, di sini terjadi perubahan posisi ya, karena di sini licin menggunakan lem. Nah, ini banyak sekali nih perubahan posisi. Ini posisi packingnya jadi nggak benar-benar pas. Nah, disinilah terjadi akhirnya terjadi kebocoran yang mengakibatkan mesin ini terjadi tumpahan oli. Dan untuk di bagian head cylinder, nah di sini biasanya teman-teman kalau misalkan pemasangannya selalu juga menggunakan lem. Nah, Tapi di sini saya sarankan kalau misalkan teman-teman masih mau menggunakan packing aslinya atau packing bekasnya, bersihkanlah dulu, kemudian setelah bersih bisa ke teman-teman kasih cat semprot atau pilok atau cat spray ya. Tidak usah menggunakan lem, tidak usah. Nih, saya kasih lihat contoh yang sudah saya pilok. Nah, ini contoh packing bekas. Ini packing bekas, teman-teman. Packing bekas dari Vario ini yang baru saya bongkar, kemudian saya bersihkan dan saya kasih pilok atau cat spray ya. Jadi rata lagi posisinya permukaannya, bagus lagi. Dan saran saya seperti inilah, nggak usah pakai lem lagi ya, agar tidak terjadi lagi kebocoran. Nah, ini salah satu kekeliruan mungkin ya, bisa dibilang kekeliruan, ataupun kalau misalkan masih ada yang belum tahu ya, mudah-mudahan tips saya ini bisa bermanfaat. Jadi itu ya, jadi nggak usah pakai lem lagi. Nah, ini bagian buring belakangnya nggak usah pakai lem lagi, bagian packing yang tengahnya kalau misalkan nggak diganti baru, dan kalaupun teman-teman ganti yang baru nggak usah pakai lem lagi, langsung pasang aja udah bagus ya. Asal nanti pas pengencangan baut 4 ini harus rata. Usahakan rata kekencangannya setiap bautnya ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, saya akan lanjut garap ini motor. Jadi saya hanya sedikit berbagi informasi di bagian situ ya. Untuk video ini saya berbagi di bagian situ. Jadi gara-gara kebocoran itu terjadinya gara-gara kekeliruan ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Semoga bermanfaat tips saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap gaskeun.